Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dari virus COVID-19. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita bertemu lagi di kelas virtual dan hari ini kita akan membahas materi tentang hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bagian 2. Materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang profesi nelayan. Apa itu profesi nelayan? Kemudian yang berikutnya kita akan jalan-jalan sedikit dan akan belajar tentang sirkus. Apa itu sirkus? Kemudian yang berikutnya kita akan mendengar dongeng si kancil dan buaya. Tentang apa itu dongeng kancil dan buaya? Dan yang terakhir kita akan belajar tentang pecahan dalam soal cerita. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, selalu siapkan alat tulis sehingga kalian bisa mencatat semua informasi yang ada di video pembelajaran hari ini. Belajar tidak ada yang instan, nikmati saja setiap prosesnya. Jadi belajar itu tidak ada yang instan, semua harus dinikmati prosesnya. Oke? Yang pertama kita akan belajar tentang profesi nelayan. Kalian lihat gambar di sebelah sana. Itu adalah seorang nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Di sini siapa yang tidak suka makan ikan? Sebaiknya kita semua harus rutin untuk mengkonsumsi ikan karena kandungannya yang sangat baik, terutama untuk kalian yang sedang berada di usia pertumbuhan. Baik, selanjutnya menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Kenapa yang ditangkap hanya ikan besar? Karena ikan yang kecil dibiarkan dulu untuk tumbuh sehingga kelestarian ikan bisa terus terjaga. Kalau kita tangkap semuanya ikan besar dan kecil, lama-kelamaan ikan tersebut akan habis. Jadi untuk mengatasi hal ini, yang ditangkap hanyalah ikan yang berukuran besar saja. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya. Contoh makhluk laut lainnya seperti terumbu karang ataupun hewan-hewan kecil lainnya yang tidak ikut tertangkap karena menggunakan peledak itu akan merusak ekosistem laut dan menangkap ikan yang masih kecil. Jadi ikan yang masih kecil seharusnya itu dibiarkan agar dia bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar atau sedikit jalan-jalan dan akan belajar tentang sirkus. Menyayangi hewan dengan cara memelihara adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, kemudian mengendarai sepeda, kemudian menari. Kita dapat melihat hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Jadi di sirkus itu kita bisa melihat hewan-hewan yang terlatih.
Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan asuhannya. Berikutnya, silahkan dibuka buku tema halaman 197 sampai 198. Ada dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Silahkan dongeng tersebut dibaca terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang pecahan dalam soal cerita. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat 7 bagian. Petani B bertugas menanam sayur bayam 3 bagian. Petani C bertugas menanam cabai 2 bagian. Kerjakan soal berikut. Mari kita akan bahas bersama-sama. Cara mengerjakannya yaitu jumlahkan dulu semua bagian tanahnya. Tadi ada 7 bagian untuk tomat, 3 bagian untuk bayam, dan 2 bagian untuk cabai, serta yang terakhir ada 4 bagian untuk bunga. Jadi total keseluruhannya 7 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 4 sama dengan 16 bagian. Kemudian yang berikutnya, jawaban soal nomor 1, tanah yang ditanami tomat 7 bagian, jika ditulis dalam pecahan yaitu 7/16. Jawaban soal nomor 2, tanah yang ditanami bayam 3 bagian, jika ditulis dalam pecahan yaitu 3/16. Jawaban soal 3, tanah yang ditanami cabai 2 bagian, jika ditulis dalam pecahan yaitu 2/16. Kemudian jawaban soal keempat, tanah yang ditanami bunga 4 bagian, jika ditulis dalam pecahan yaitu 4/16. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jika kurang jelas atau ingin bertanya, silakan hubungi Pak Asa melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.